Baiklah saudara pemirsa sebangsa dan setanah air, tentunya kita bermain-main di area elektronika. Jadi kita sekarang memperbaiki mixer, yaitu yang bermerek Soundcraft ya, Soundcraft. Kami sering menyebut nama Soundcraft ini adalah mixer audio yang cukup bagus ya menurut kami, dan suaranya lumayan bagus. Ini bermerek Soundcraft. Kendalanya dia tidak bisa berfungsi di bagian sebelah kiri atau Mac R, berfungsinya di sebelah XL atau sebelah kanan aja. Nah, sementara yang ini semuanya beroperasi semua, hanya tidak bisa beroperasi sebelah kiri karena mixer ini adalah mempunyai stereo dan kanan kiri, mesinnya ada dua, kanan dan kiri, jadi dia hanya bermain mesin sebelah. Nah, itulah kendalanya. Nah, untuk itu kita cek. Pertama kita cek di bagian area bagian terminal ini, boleh dikatakan terminal ya, segala colokan-colokannya di sini, ada colokan handphone, ada colokan out, ada colokan AUX ataupun salon monitor, ada di sini semua berfungsi. Sementara yang di dalam sana ada IC JR, tapi dia masih sudah berbentuk kecil ya, JR4558, semuanya JR4558, semua deretan. Maka ada salah satu atau IC ini di bagian kirinya ada salah satu yang tidak berfungsi atau mengalami konsleting. Karena informasi orang yang punya mixer ini, dia pernah dipencet bagian pantumnya. Karena pantum ini memang dia kadang-kadang bisa mengganggu area-area yang di sekitar sini. Karena pantum adalah mengeluarkan arus yang cukup tinggi, sehingga dia mengalami konsleting di bagian IC ini, saudara. Nah, baik, untuk itu informasi sementara kita akan mengerjakan mixer tersebut. Oke teman-teman, pada komunitas servis elektronika yang tadi kita bermain-main di elektronik, jadi inilah tadi mixernya merek Soundcraft. Jadi barang ini tadi dia tidak bisa bekerja di bagian kiri ya, di bagian kiri tidak mau kerja, yang bekerja hanya di bagian L atau kanan. Nah saudara-saudara, perlu kita ketahui karena mixer ini dia bekerja hanya pakai IC dan IC, jarang dia menggunakan transistor. Apalagi kalau mixer-mixer yang keluaran tahun 2010, 11 atau 2012, kebanyakan dia menggunakan IC ya. Nah, jadi jarang sekali mixer audio ini menggunakan transistor. Dia hanya bekerja transistor, bekerja IC, resistor dan kapasitor, itu aja. Nah tadi penyakitnya adalah sebelah sini tidak mau bekerja, sebelah sini tidak mau bekerja. Dia adalah penyakit utamanya dia di IC ini. Nah IC ini, nah saudara, terus maaf kita nggak sopan pakai obengnya biar lebih jelas. Bekerja pakai IC ini sama IC ini. Nah, sedangkan IC ini tadi dia masih bisa fungsi sebenarnya, cuman dia suaranya agak pecah. Nah, kita ngambil inisiatif daripada suaranya terganggu, agak serak-serak gitu, kita ganti juga ini. Nah, ini bagian kiri, ini bagian kanan, atau ini bagian L, ini bagian R. Nah, udah kita telusuri, ternyata rusak benda ini. Nah saudara, bagaimana cara kita mengetahui bahwa barang ini
bagus dan tidak. Kok tiba-tiba saya menunjukkan ini? Cara pengukurannya, cara mengetahuinya. Nah, secara manual kita cek jalur ini, jalurnya, dicek jalurnya kemana, terus sampai ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Dia diproses ini dulu, potensio. Setelah diproses potensio, dia pulang lagi ke arah sini. Nah, cara pengukurannya IC ini, dia memakan arus 5 volt untuk out. 5 volt untuk out. Apabila 5 volt itu ngedrop, ingat ngedrop, berarti barang ini dikatakan sudah down. Nah, yang 12 volt juga ada di sini, di kaki sini 12 volt. Jalur 12 volt dia mutar dari sini, saudara. Mutar pakai kabel ini, ada mutar sini, nah, mutar sini. Nah, ada juga kabel yang dari sini. Nah, ini untuk efek kalau saudara-saudara, kalau enggak salah saya efek ini, efek. Terus setelah kita cek di sini drop dia. Nah, IC apabila dia kita ukur tegangannya, ukur tegangan yang masuk ke IC ini, dia ngedrop, kita cek juga resistornya, angkat dulu kakinya. Apabila setelah diangkat kakinya, apabila tegangannya pas, berarti barang itu dianggap normal. Tapi kalau setelah kita masukkan kaki, barang itu enggak sesuai dengan tegangan yang masuk ke dalam IC, berarti IC ini tentunya ada masalah, input maupun out. Nah, setelah kita cek di sini ngedrop, ternyata outnya, inputnya ngedrop, terus apalagi outnya, karena input dan out ini diproses di dalam IC tersebut. Masuk dulu, setelah diproses baru dia mengeluarkan tegangan suara. Nah, suara ke audio, outnya. Nah, kita lihat apabila tegangan ini terganggu, bermasalah, ataupun drop misalnya, dengan otomatis IC ini tidak bekerja. Nah, begitu pula ngukur-ngukur yang lain, kita cek semua, karena kita tidak bisa serta-merta, oh ini, senior apapun, kita harus ngecek di mana posisi letak kesalahannya. Maka kadang-kadang servis-servis yang baru terjun ke dunia ini, dunia servis, dia kadang-kadang yang bukan rusak itu yang dibongkar, yang bukan masalahnya itu yang dicabut, sehingga barang-barang konsumen kita beracak-acak. Yang tadi penyakitnya ringan, ternyata bisa lebih parah. Karena itulah kunci kita sebagai orang elektronika, kita harus benar-benar paham dengan volt, terus dengan segala suatu jalur-jalur yang kita perlukan, jalur-jalur yang kita telusuri, kita memang harus hafal sama sekali. Jadi ya, contoh seperti ini kan, tadi begitu kami masuk ke jalur, kami langsung menunjukkan bahwa ini yang rusak. Nah, begitu kami ganti ini, dia langsung keluar, tapi suaranya agak reda-reda redup gitu. Nah, setelah itu kami cek lagi, akhirnya ini yang juga kena. Nah, setelah kami pasang, ya syukur alhamdulillah bahwa mixer ini berjalan dengan normal seperti biasa. Nah, kita buktikan teman-teman semua, mari kita hidupkan ya. Udah. Dengan
Gimana ngomong? Oh, semua ngomong. Oke, kita buktikan teman-teman tadi di sini ya. Ya. Coba kita pasang. Ya. Oke. Ya, ini saudara, tadinya kan memang permasalahannya di sini memang udah normal ya. Udah normal. Nah, sekarang kita pindah ke sini saudara. Nah, oke. Akhirnya sama-sama bekerja saudara. Ya, lampu ini belum bisa menyala karena ini belum kita pasang. Karena cabut ini tadi kita melihat jalurnya, kemana jalurnya. Ya. Nah, itulah saudara-saudara proses cara servis mixer ya. Jadi mixer ini dikatakan gampang ya susah, dikatakan susah ya juga gampang. Mudah-mudahan video ini bisa menambah pengalaman saudara dan saudari dan satu komunitas elektronika, menambah pengalaman, menambah ilmu. Mudah-mudahan dengan ilmu yang saya bagikan bisa bermanfaat untuk kepada teman-teman semua dan seluruh Kerasa dan Nusantara, tentunya dari Sabang sampai Merauke. Stop dulu ya, ini kan 100% sudah normal.